Rizik Syihab mengaku saya keturunan si Pitung, tapi ternyata si Pitung hanyalah seorang perampok. Ini mohon maaf kepada sedulur-sedulur saya di semua wilayah Indonesia yang berasal dari Betawi. TV Al-Waha Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Beniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali masih tetap bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kali ini kita akan membahas atau menyoroti pengakuan dari Rizik Syihab yang katanya dia merupakan salah satu cucu dari si Pitung. Ketika nasabnya diketahui acakadul tentang silsilahnya yang luar biasa kacaunya, kemudian dia pidato, saya juga keturunan si Pitung, jagoan Betawi. Jujur saya langsung kaget begitu mendengar informasi ini. Dahulu, awal ketika saya pakai peci merah kayak begini, di desa saya adalah saya, kalau boleh dibilang saya orang pertama yang memakai peci merah. Ketika saya memakai peci merah ini, banyak yang kaget. Pada saat itu sekitar tahun 2017 kalau tidak salah. Mereka kaget, katanya saya tiba-tiba kok berubah, karena belum sesuatu yang tidak umum ya. Rata-rata kan pecinya hitam, tiba-tiba saya pakai peci merah kan. Itu saya dibilang kadalir atau gimana macam-macam, sampai dibilang si peci merah. Saya berseloroh ketika di Banyulis macam itu. Ini warisan si Pitung. Karena setahu saya selama ini bahkan kita menganggap bahwa si Pitung adalah jagoan Betawi, sang pejuang melawan Belanda. Nah, sampai kemudian ada film kan si Pitung yang dikisahkan di dalam film itu adalah pejuang Belanda yang membela rakyat kecil melawan pejuang Indonesia yang melawan Belanda. Pejuang pembela rakyat kecil. Sampai hari ini pun rakyat Betawi juga masih menganggap bahwa Pitung adalah jagoan Betawi, sang pembela rakyat kecil yang tertindas oleh pemerintah Belanda. Namun ternyata sehingga akhirnya si Rizik Syihab ini mengakui bahwa dirinya merupakan keturunan dari si Pitung, jagoan Betawi. Nah, bagaimana informasinya? Ternyata si Rizik ini salah mengaku tokoh. Kita lihat videonya, sedulur TV Al-Waha. Informasinya ini sangat penting. Rizik Syihab mengaku keturunan si Pitung. Data zaman si Pitung mencuri setrika Data zamannya. Rizik. Rizik. Budak-budaknya lebih bodoh lagi. Tambah kacau nih. Setelah gagal sebagai cucu Muhammad SAW, Rizik Syihab kini mengaku sebagai cucunya si Pitung. Lagi-lagi klaimnya tanpa ditunjang oleh sumber sejarah. Sama seperti klaim kelompok Balwi bahwa mereka keturunan Nabi yang telah terbukti kepalsuannya. Bahkan kini telah terbongkar bahwa kelompok Balwi jangankan sebagai keturunan Nabi, orang Arab saja bukan. Klaim Rizik sebagai keturunan Pitung bisa dilihat di video berikut ini. Saya punya nenek dari bapak. Bapak saya ibunya saudara asli Betawi. Namanya saudara dipanggil Manyai, namanya Zawiyah. Nenek saya asli cucunya Pitung, jagoan Betawi. Berarti saya cucunya Pitung, jagoan Betawi. Sebelum kita permasalahkan klaim Rizik sebagai keturunan si Pitung, kita perlu tahu dulu siapa si Pitung. Pantaskah Rizik bangga sebagai keturunannya? Si Pitung bukanlah sosok fiktif. Ia adalah seseorang yang pernah ada di masa lalu. Ia hidup di akhir abad 19 Masehi.
Ia tewas ditembak polisi pada 14 Oktober 1893 Masehi, setelah diburu beberapa waktu sebagai buronan kasus pencurian. Ahmad Tua Harahap dari Universitas Indonesia mengatakan, untuk dipahami oleh pembaca, petualangan si Pitung adalah suatu kasus umum. Berita terkait dengan si Pitung antara tanggal 8 Agustus 1892 hingga 16 Oktober 1893. Perkembangannya dari waktu ke waktu diberitakan surat kabar dalam kurung nasional, Java Bode, News, Handels and Advertentieblad voor Nederlands Indie, dan surat kabar dalam kurung daerah, Batavia's Nieuwsblad. Dua surat kabar ini terbilang sangat kredibel, ibarat koran media Indonesia dan koran pos kota. Oleh karena itu, kasus si Pitung dapat ditelusuri secara terang benderang tanpa harus masuk angin. Si Pitung terbukti mencuri setrika. Dalam koran daerah bernama Batavia's Nieuwsblad yang terbit pada 8 Agustus 1892 Masehi, diberitakan penangkapan seorang penjahat yang ditangkap karena dijebak oleh seseorang yang membujuknya untuk datang ke kantor kepala jaksa. Orang itu bernama Pitung yang mempunyai senjata api tanpa izin. Ia dibujuk untuk membayar denda atas kepemilikan senjata api ilegal ke kantor jaksa. Mungkin dengan iming-iming ia tidak akan ditangkap. Sesampainya di sana, ternyata ia ditangkap. Penangkapan ini terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan sebelumnya, yaitu pencurian setrika dan perampokan. Berikut ini potongan koran berita tersebut. Terjemah. Sebagai tindak lanjut dari laporan kami kemarin mengenai penduduk asli Pitung, saya menambahkan hal berikut. Penjahat ini dapat ditangkap karena ia telah jatuh ke dalam perangkap yang dipasang untuknya. Asisten residen di sini, nomor 1, memerintahkan seseorang mata-mata untuk membujuk Pitung agar membayar denda atas kepemilikan senjata api tanpa izin di kantor kepala jaksa di sini, dan ia ditangkap di sana. Lebih lanjut, 6 orang mengidentifikasi Master Cornelis Pitung sebagai pemimpin perampokan di Haji Sapaudin Marunda. Di antara barang-barang milik Pitung, sebuah setrika yang berasal dari pencurian yang dilakukan di rumah Mr. F di wilayah Grogol juga disebutkan. Pitung merampok rumah seorang haji di Marunda. Berita koran di atas juga memberitakan bahwa si Pitung melakukan tindakan perampokan di rumah Haji Sapaudin di Marunda. Rumah di Marunda yang sekarang dikenal dengan rumah si Pitung sebenarnya bukan rumahnya, tetapi adalah rumah yang menjadi saksi akan aksi perampokan si Pitung bersama komplotannya. Dulu, selama ini kita kalau meyakini tentang si Pitung itu kan merampok orang-orang yang membela Belanda, membela penjajah. Kemudian hasilnya dibagikan kepada orang-orang yang miskin. Tapi ternyata di sini fakta dan data menyebutkan si Pitung justru merampoknya itu orang-orang pribumi yang soleh lah kalau boleh dibilang. Sudah haji, dia haji yang dirampok ini haji, bukan orang-orang yang rentenir atau orang-orang yang menyengsarakan masyarakat. Kita lanjutkan dulu sedulur. Pitung ditangkap dengan tuduhan mencuri di rumah seorang ibu-ibu. Bukti primer menyebutkan bahwa si Pitung pernah ditangkap dengan tuduhan mencuri di rumah seorang ibu-ibu di Kebon Jahe. Data primer yang dimaksud adalah koran Batavia's Nieuwsblad yang terbit satu masa dengan kehidupan Pitung. Pada edisi 9 Agustus 1892, koran itu memberitakan aksi penangkapan si Pitung yang telah dituduh mencuri di rumah seorang ibu-ibu bernama Ibu DC yang beralamat di Kebon Jahe. Setelah ditangkap, rumah si Pitung di Kampung Sukabumi dalam kurung Rawabelong digeledah. Berikut ini potongan koran Batavia's Nieuwsblad tanggal 9 Agustus 1892. Tertangkap. Terjemahannya ya, tertangkap Pitung, warga asli daerah tersebut, yang dituduh melakukan pencurian beberapa waktu lalu di rumah Ibu DC di Kebon Jahe dan telah buron sejak saat itu ditangkap 2 hari yang lalu oleh kepala sipir penjara. Polisi Master Cornelis melakukan penyelidikan di rumah Pitung di Sukabumi, tetapi tanpa hasil. Polisi yang tahu pasti ada sesuatu di rumah itu mengirim kepala dari wakil sipir penjara di sini, Raden Mas Prawira Diningrat dan Khaled Ajub, serta wakil syerif Tanah Abang, ke sana sekali lagi. Akhirnya, uang tunai 125 ditemukan di bawah atap dalam sebuah tas bambu. Tempat persembunyiannya bagus, dan hanya penyelidikan yang teliti yang dapat mengungkapnya.
Pitung, selain pencurian di rumah Ibu DC, juga dituduh terlibat dalam perampokan di Haji Sapiudin di Kampung Marunda, dalam kurung Mr. Cornelis. Si Pitung bersembunyi di kuburan. Isi. Pitung tertangkap pada hari Sabtu. JL Toan Sot Inne dapat kabar dari satu mata-mata. Yang si Pitung ada di kampung Kota Bambu, di antara Tanjung dan Jati. Setelah dapat itu kabar, Tuan Hinne lantas pergi ke sana bersama-sama Opas dan itu mata-mata. Dan pada tempo hampir sampai di itu kampung Kota Bambu, ia bertemu pada satu mata-mata yang lain. Dan ini mata-mata menetapkan bicaranya mata-mata yang pertama dengan kasih tahu juga bahwa di itu waktu si Pitung ada berdiam di suatu kuburan yang teridar dengan gegombolan. Sesudahnya tahu terang di mata adanya kuburan itu, Tuan Hinne ada ingat yang jikalau betul si Pitung ada di situ dan niat berlari pergi. Tentu sekali ia tidak nanti lari ke Jati, karena jika lari ke sana, ia nanti datang di jalanan raja. Maka jadilah Tuan Hinne serta dan seterusnya. Tidak benar si Pitung habis merampok bagi-bagi kepada masyarakat. Menurut wawancara harian Kompas tahun 1971 dengan Haji Abdul Karim, cucu keponakan si Pitung, cerita di film bahwa si Pitung bagi-bagi hasil rampokan itu tidak benar. Silsilah Haji Abdul Karim adalah Haji Abdul Karim bin Abdul Latif bin Ri'in. Ri'in adalah kakak kandung dari Salihun atau si Pitung. Dalam sumber primer, si Pitung tidak diberitakan punya anak, tetapi ia punya istri bernama Sarina. Di bawah ini potongan koran harian Kompas yang dibagi oleh Perpustakaan Nasional, Perpusnas, di halaman resmi Facebook Perpusnas pada 19 Januari 2019. Sebelum mati, si Pitung meminta es tuak manis. Menurut surat kabar Hindia Olanda 1893, sebelum meninggalnya, si Pitung di Stadsverband dalam keadaan yang penuh luka dan lemas. Si Pitung meminta minum es tuak. Ini ia katakan sebagai permintaan terakhir sebelum pergi menuju keabadian. Peristiwa ini sebagaimana mengutip surat kabar tersebut berikut ini. Ketika ia mau mati, cuma ia biasa minta pada penjaganya satu gelas tuak manis dan es, tetapi tidak sampai dikasih. Pitung berpakaian seperti banci. Dalam hari-hari ini polisi telah dapat kabar bahwa itu orang hukuman mati bernama Pitung yang telah minggat dari penjara, hendak kabur dengan mengikut kapal Mail Prasman dan berpakaian seperti perempuan. Dua pegawai polisi yang berpakaian preman disuruh cegat pelari itu. Tapi pelari itu tidak terdapat di antara orang-orang yang dalam kurung hendak pergi berlayar dengan itu kapal. Tulis Hindia Olanda edisi 12 Mei 1893. Si Pitung kabur dari penjara dengan menghilang, tanda tanya. Berita Hindia Olanda membalikkan anggapan mengenai kesaktian Pitung. Pada 25 April 1892, koran ini melaporkan pengakuan sipir penjara ihwal kaburnya Pitung dari penjara Mr. Cornelis, sekarang Jatinegara. Sipir penjara mengaku meminjamkan perkakas dan tambang kepada Pitung. Perkakas itu kemudian digunakan Pitung dan temannya, G.I., untuk kabur dari penjara. Mitos yang berkembang menyebutkan Pitung bisa kabur dari penjara menggunakan ilmu menghilang. Artinya tidak benar, itu mitos, itu hanya sekedar mitos. Si Pitung kebal peluru, tanda tanya. Cerita kematian Pitung yang dilaporkan Hindia Olanda pada 14 Oktober 1893 juga mematahkan ilmu kebal Pitung. Pendekar Betawi ini disebut terluka akibat 4 peluru yang bersarang di kaki, dada kanan, pinggang, dan bokong. Terdapat setidaknya 3 polisi yang menyergap Pitung. Peluru yang bersarang di dada kiri Pitung berasal dari senapan shot Inne. Pitung sendiri sempat balas menembaki polisi menggunakan 2 revolver di tangannya. Namun, tembakan Pitung tak sempat melukai para polisi. Mitos kesaktian Pitung disebarkan Belanda. Rusdi Hussein, sejarawan Universitas Indonesia yang mempelajari kolonialisme dan pergerakan kemerdekaan, menduga terdapat motif pribadi dan kolonial di balik berkembangnya cerita mengenai kesaktian Pitung. Dia menyebut Scott Inne merupakan polisi rendahan, setingkat kepala kepolisian sektor, yang berambisi mendapatkan jabatan lebih tinggi. Inne, katanya, telah mempelajari psikologi masyarakat Betawi ketika itu.
Ketika dihadapkan pada perampok ulung seperti Pitung, Hina menemukan cara untuk mendapatkan jabatan itu. Hina ikut menyebarkan cerita soal kesaktian Pitung, ujar dia. Menurut Rusdi, Hina mendapatkan penghargaan tinggi ketika dianggap berhasil menaklukkan pendekar sakti seperti Pitung. Akibatnya, Hina mendapat promosi jabatan hingga memimpin kepolisian Belanda untuk kawasan Batavia. Setelah kembali ke negaranya, Hina mendapat uang dan penghormatan yang cukup besar. Cerita kesaktian Pitung, kata Rusdi, juga dimanfaatkan pemerintah kolonial. Menurut dia, cerita bahwa orang sakti yang jahat bisa ditaklukkan pemerintah kolonial mengisyaratkan bahwa penguasa lebih hebat ketimbang tokoh yang dipuja masyarakat. Demikianlah sosok pencuri setrika yang dibanggakan Rizik Syihab sebagai leluhurnya menurut sumber sezaman berupa koran-koran yang terbit pada masa si Pitung. Takbir. Begitulah sedulur TV Al-Wahab, akhir kisah si Pitung. Ternyata tokohnya bukan tokoh fiktif, ini tokoh historis, artinya pernah benar-benar ada. Namun ternyata apa yang disuguhkan dari fakta tersebut tadi sangat mencengangkan kita. Karena dianggap sebagai tokoh historis dan melawan Belanda, yang sebenarnya si Pitung itu hanya dijadikan alat untuk menaikkan jabatan si Scott Haenel tadi. Akhirnya Rizik Syihab mengaku saya keturunan si Pitung, tapi ternyata si Pitung hanyalah seorang perampok. Ini mohon maaf kepada sedulur-sedulur saya di semua wilayah Indonesia yang berasal dari Betawi. Bukan berarti merendahkan tokoh Betawi, tapi tokoh Betawi juga harus diakui secara faktanya, bukan hanya sebatas sebagai mitos. Karena informasi yang disampaikan ini mengungkap fakta dan data, bukan sedang mendiskreditkan keyakinan atau kebanggaan masyarakat Betawi yang menganggap bahwa si Pitung adalah jagoan Betawi yang melawan Belanda. Tapi fakta sejarahnya berbicara lain semacam ini. Nah, ini yang kemudian dicatut oleh Rizik Syihab dengan mengaku sebagai keturunan si Pitung. Supaya apa? Supaya rakyat Betawi itu menghormatinya. Jadi kepada sedulur-sedulur saya yang ada di Betawi dan seluruh warga Betawi di seluruh Indonesia yang menempat di mana saja, itu mari kita berpikir secara logis dan menerima fakta dan data ini secara legowo, bukan marah-marah. Jagoan saya didiskreditkan, jagoan saya si Pitung direndahkan. Kita harus tahu sejarahnya. Karena apa? Karena dengan membesar-besarkan tokoh yang sebenarnya seperti ini, terus dicatut oleh tokoh-tokoh seperti si Rizik Syihab ini kan kerugian besar, saudara. Tetapi kita akhirnya tahu juga, si Rizik Syihab itu selalu berbuat semacam itu demi untuk mengglorifikasi dirinya bahwa dirinya benar-benar sebagai keturunan Nabi. Ketika tidak dipercaya sebagai keturunan Nabi yang berasal dari Arab sana, dia kemudian mengaku sebagai keturunan warga pribumi, yaitu si Pitung. Sehingga akhirnya ya itulah yang terjadi. Makin kacau, makin rungketnya si Rizik Syihab. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.